Malang Barat. Jadi gini, oke langsung gue masuk ya bang ya. Jadi intinya gue itu habis udah ngonten itu sekitar jam 11 malam gue ngonten itu di daerah area Semarang. Gue singkatnya aja bang ya. Di daerah masih area Semarang lah. Di situ gue masuk ke salah satu tempat yang itu udah bangunan tua gitu. Itu udah digembok dan gue sebelumnya tuh kan ada konten kreator lain yang masuk ke tempat itu dan gue DM si kreator itu si yang buat video sebelumnya dan ternyata dia bilang oke nggak apa-apa langsung aja lompati gerbang itu dan gue udah feeling nggak enak serius udah feeling nggak enak masa iya sih gitu terus gue daripada nggak ngonten udah sampai sini ya kan akhirnya yaudahlah ikutin aja lewat ngelompat itu akhirnya ngelompat ke situ udah ngelompat bikin konten ya udah selesai. Nah salah satu teman gue itu baru mau keluar dia bilang baru ngelompat turun lagi bilang kok banyak polisi cu gitu dia bilang kalau banyak polisi gitu dan gue lihat di atas juga itu udah disenteri sama polisi gitu udah ada klip-klip dari polisi gitu gue brengsek gue anjir gimana ini gue udah pikiran akhirnya udahlah karena niat kita di sini niatnya nggak ngapa-ngapain maksudnya cuma explore doang oke gue bisa jelasin lah gue akhirnya keluar gue jelasin tuh akhirnya sama pak polisinya udah gue jelasin baik-baik akhirnya dia memaklumi dan besok lagi jangan diulangi lagi maka dari itu bro itu kamu tak kasih tahu jadi kayak aku nih kreatif ya kalau aku eksplorasi ini lokasi nih contohnya seperti hutan Selayur ya yang hutan Selayur di wilayah Ngayan man itu bisa dilihat di videoku juga di situ kita no ATM kita no izin juga itu kan lokasi hutan ada di pinggir jalan aku langsung masuk oke nggak masalah karena tidak ada penjaganya di situ dan jika sebelah kanan dan sebelah kiri di sebelah kanan itu tempat karaoke terbengkalai juga kosong. Di sebelah kiri itu nggak ada apa-apa makanya aku langsung masuk aja tanpa aku izin kemana-kemana nggak perlu. Nah tapi ada lagi kayak aku di villa penginapan di tengah hutan di situ sebetulnya nggak ada penjaga di situ cuma penjaga apartemen daerah situ itu tepatnya di wilayah selatan Semarang. Nah di situ pun aku daripada eksplorasi tidak nyaman ya kan tidak nyaman itu kan aku lebih baik izin. Aku bilang sama bapak itu pak aku mau eksplorasi di sini bisa apa enggak dia bilang gue nggak apa-apa asal satu jangan nyebutin lokasi tempatnya umpamanya villa bla 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 gitu kan. Nah tapi gokilnya juga bapak itu boleh kita eksplorasi tanpa kita memberi sesuatu apapun ke bapaknya itu tapi kuncinya satu kita boleh eksplorasi di situ asalkan kita sendiri. Gokil malah ditantang sekalian ya bang ya sendiri kalau kita berdua bertiga bahkan beramai-ramai seperti iya kayak di gua kayak ini si bro ini nggak mungkin bisa jadi di situ boleh eksplorasi kita boleh menguak misteri yang ada di situ cuma kita nggak boleh berdua maupun bertiga kita harus seorangan solo sama satu orang itu baru boleh karena apa karena bapak penjaga di situ juga penasaran mbak dia juga penasaran ingin melihat si kreator ini nanti dilihatin apa gitu. Oh itu malah dia kepo gitu bang ya gokil kan nah karena apa karena hampir penjaga di situ hampir semuanya itu pernah digodain sama sosok wanita gitu. Makanya mereka tuh penasaran. Coba ini orang dia mau ekspor seberapa beranikah dia itu seberapa beranikah mentalnya dia makanya kita diizinin tanpa kita memberi sesuatu apapun ke dia cuma kita harus solo kan kita harus sendiri ya gitu. Dan kalaupun gini
Ini tak bahas lagi tentang kamu yang apa eksplorasi di pabrik obat Semarang, dia digerebek polisi. Iya. Karena apa? Karena dia nggak berizin. Iya, nggak ada izin. Harusnya dia berizin. Katakanlah begini bro, di sebelah kanan kiri itu ada minimalnya ada penjaga lah, biarpun itu bukan penjaga di pabrik situ, tapi minimalnya di sebelah bangunan itu ada bapak security-nya. Kamu izin aja bapak. Dan sayangnya di situ nggak ada, makanya kita udah muter-muter. Warga lah, minimal warga juga itu pengaruh. Karena dia waktu di pabrik obat Semarang itu dia digerebek sama warga satu, ya kan. Kedua polisi dari tim Elang. Untungnya si bro ini nggak di apa-apain sama warga, untungnya ada bapak polisi. Kalau nggak ada bapak polisi mati kan. Mati sama warga. Iyalah, pasti dia dikira masih pencuri atau apa, lihat aja. Badannya itu banyak tato men. Pasti dikira dia preman gitu loh. Untungnya itu juga mereka kenal gua ya kan, udah tahu gua siapa gitu. Udah pada kenal lah, untungnya di situ juga. Terus adalah juga si tim Langit juga itu ternyata dia kreator juga itu ternyata Bang. Benar-benar kreator. Dia juga kreator. Iya, dia malah ngasih support juga gitu. Tapi kan dengan tapi dia ngasih tahu kalau lain kali mending berizin dulu biar enak kontennya gitu. Nah, itu sebuah pengalaman. Jadi sebuah pengalaman pahit jangan sampai terulang kembali. Jadi kalau kamu tanya sama aku, Bang, kamu kalau eksplorasi ke tempat-tempat horor seperti apa, Bang? Seperti apa? Seperti gimana maksudnya? Maksudnya dia aku tentang perizinan. Nah, aku kan udah kasih tahu tadi. Intinya seperti kalau tempat itu memang sudah tidak ada siapa-siapanya, kanan kiri gas langsung masuk tanpa kita berizin. Tapi kalau memang di sampingnya itu ada orang kah atau memang ada penjaganya, lebih baik kita berizin gitu bro. Kamu jangan seperti itu lagi. Iya, itu udah syukur-syukur kamu gak binasa men. Gak binasa sama warga dia, udah bersyukur. Iya kan, bisa mati penasaran. Sekarang kita sambung lagi ke cerita horor. Next, lanjut. Pengalaman horor. Jadi ini ada pengalaman lagi, sebetulnya setiap kali aku eksplorasi itu sebetulnya banyak sih pengalaman misteri ya. Kita ambil yang paling serem lah. Nah, cuma ya itu tadi aku bilang dia itu sosok makhluk astral seperti itu dia nggak mau masuk kamera. Karena apa? Karena dia malu dengan wajahnya yang jelek atau mungkin rusak berantakan kan. Berantakan seperti itu, atau mungkin matanya ada di sini atau di mana, karena aku pernah melihat gitu loh. Yang ngeri. Nah, ini yang pengalaman paling horor nih. Kalau ini aku nggak solo, aku berdua. Berdua, oke. Aku berdua. Waktu itu aku sama kawan sih, Mas Angga ya. Nah, kreator juga ya? Dia kreator misteri juga. Jadi waktu di situ aku berdua bikin vlog, bukan live, nggak live. Aku vlog. Dan yang aku ceritain dulu waktu aku vlog. Itu setelah kawanku itu selesai vlog, kan aku nungguin di depan. Ya. Anjir, dia selesai vlog itu tiba-tiba ada suara getaran kayak langkah kaki gitu. Getaran. Buk gitu. Kayak bem gitu kan. Aku kaget kan. Dan aku gini, secara refleks aku mikirnya seperti ini. Si kawan itu melihat bahwa aku, ya kan, Mas, dengar enggak? Aku dengar sekali. Aku bilang, enggak, dengar apa sih aku? Aku pura-pura enggak tahu lah ya. Karena apa? Kalau aku bilang dengar, dia lari, aku lari gitu loh. Oh iya. Gitu loh. Aku enggak ada yang nemenin kan. Iya. Enggak ada yang jagain di depan gitu. Oh gitu. Pasti dia lari karena apa? Dia sudah dapat konten. Sedang aku belum. Yang abangnya belum ya kan. Kampret juga kalau dia pergi. Mas, kamu dengar? Dengar apa sih? Enggak dengar. Suara apa? Enggak. Halusinasi kamu. Halusinasi lah. Terus udah gantian aku yang mau bikin vlog. Masuk lah. Nah, terus habis itu dia tak suruh jaga di luar. Mas, kamu tunggu sini, aku tak masuk sendiri. Dia nggak mau. Tak temenin aja. Jadi aku ngevlog pakai kamera begini, dia di sampingku. Oh gitu. Nah,
Baru kali itu aku vlog berdua. Biasanya aku ya. vlog kan sorangan sendiri Solo, kan. iya. Solo. Aku berdua. Nah, maksud di dalam itu, di dalam kalau terkenalnya itu dia rumah itu rumah genderuwo. Ada di wilayah selatan Semarang. Nanti kamu bisa coba di sana. Creepy men, asli. Asli super creepy. Nah, waktu itu terus aku vlog. Dia sudah buru-buru, Mas nggak usah naik ke situ karena tangga itu cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, gitu. Bilangnya gitu lah. Nah, tapi aku tahu, aku pun juga perasaanku udah gak enak. Waktu sampai di belakang, nah itu loh. Waktu sampai di belakang tuh aku bau banget itu kayak orang bakar-bakar bunga. Orang kok bakar bunga? Kayak orang bakar-bakar kemenyan itu kan. Baunya nyengat banget sama habis sebelum bau itu bau kayak bunga melati gitu kan. Lama-lama bau itu menjadi bau kemenyan. Aku masih tak tenang-tenangan hatiku. Aku masih tak hibur. Ibaratnya jangan sampai vlogku ini rusak gitu kan. Jangan sampai aku lari. Aku berusaha sampai selesai. Nah, waktu di belakang itu bau-bau seperti itu, yang terakhir aku udah nggak kuat, bau busuk kan. Baunya seperti apa ya? Kayak bangkai tapi enggak sama bangkai tikus parah ini baunya. Kayaknya menyengat banget di hidungku. Kalau gue udah lari gitu bang, serius. Belum aku nggak lari. Buset, masih Habis aku bau-bau itu, ya kan bau-bau itu, aku terus ini aku sudah aja nih. Kayaknya udah nggak beres bener kan. Iya, Baunya sekeliling hidung sini. Benar, bau busuk sekali. Terus aku ingat dari kata-kata nenek zaman nenekku masih hidup dulu kan, dia bilang kalau lihat-lihat apa maksudnya kalau sosok-sosok makhluk astral seperti itu, ibaratnya kalau orang zaman dulu bilang itu setan gitu kan, itu kalau dia baunya wangi dia jauh, tapi kalau dia baunya busuk dia dekat. Nah, aku dihantui perasaan itu. Aku tak ingat ini baunya busuk berarti dia di dekatku. Iya, langsung kebayang. Nah, aku langsung tersebar kan. Aku langsung udah tak selesaiin vlogku, aku bilang, "Iya Mas, udah selesai Mas." Nah, aku waktu jalan keluar itu aku kan di depan. Si kawan itu di samping. Jalanku disalip sama dia. Wah, kenceng sekali. Aku ditinggal kan. Aku juga akhirnya terobsesi lah, dia lari aku ikutan lari lah. Nah, waktu di bawah tuh aku baru closingan aku baru cerita. Jadi sebetulnya aku, "Lah, kamu denger kan?" Iya. Nah, aku bilang, kalau aku bilang dari tadi, aku nggak dapat konten. Iya, lo lari duluan. Pas dia lari, aku pun ikut parno gitu kan. Iya. Makanya aku sedikit berbohong. Kamu juga Mas nggak denger. Nah, jadi kalau di situ bro bisa dibuktiin perkataanku, dan buat kalian semua ghoster, entah kalian ghoster Semarang atau ghoster dimanapun berada, kalau sudah mencoba rumah genderuwo yang berada di selatan Semarang, creepy man, asli Cobain, creepy. Cobain. Serius mending dicobain. Kamu cobain di situ, dan di situ bukan cuma dari Gria TV yang mendapatkan interaksi seperti itu. Banyak. Dari ghoster Semarang, hampir ghoster Semarang, setiap kali eksplorasi di situ, pasti dia menemukan sebuah ops seperti itu, ya kan? Iya. Atau sebuah penampakan suara tanpa terlihat dari kamera. Biasanya ya. Biasanya dia menampakkan itu dari waktu kita sudah off. Kameranya udah off gitu ya. Kamera udah off, baru bermunculan kayak suara atau apa gitu. Nah, itulah yang bikin aku gerem itu men. Jadi kenapa nggak ininya gitu? Kenapa nggak di saat waktu kamera kita on gitu loh. Jadi 2 kali aku di situ, yang satu vlog, yang satu live, ya kan. Waktu aku nge-live itu aneh lagi. Waktu aku nge-live, aku menguji nyali temanku. Aku berdua. Karena di situ aku sudah berpengalaman seperti itu, aku berdua. Aku nge-live berdua. Jadi temanku tak uji nyali di dalam. Si Bro Markom itu kan. Aku nunggu di luar. Di lobi. Si Bro Markom tak uji nyali di situ, ya kan?
kamera tak tinggal di situ, aku di luar nungguin dia. Ya macam-macam seperti masih dunia lain itu kan. Aku nunggu di luar. Anjir, bukan si Bro Markom yang ditemui sama sosoknya Wowo di situ, tapi malah aku. Aku yang nggak bawa kamera sama sekali. Oh gitu. Jadi aku nungguin di depan. Tak tunggu sudah hampir 15 menit kan. Jadi aku nunggu di depan itu sambil aku menatap ke jalan raya kan. Depannya tuh jalan raya. Nah, di situ aku kok kayak merasa di sampingku ada orang tapi besar men. Aku benar-benar baru lihat sosok yang diartikan sama orang-orang itu kan macam kayak genderuwo itu seperti itu. Jadi sebetulnya gini. Jadi kalau kita melihat penampakan, ya kan, ibaratnya apa yang ada di pikiran kita melihat di situ ada sesuatu, ya kan. Tinggal kita mengartikannya apa. Kalau kita sudah terobsesi itu pocong, ya sudah berarti itu pocong gitu kan. Gitu. Bisa juga kamu melihat sesuatu di depanmu, tapi kamu beranggapan bahwa itu tuyul, ya udah itu berarti kamu melihat tuyul gitu. Itu tergantung diri kita sendiri mengartikan sosok apa yang di depan kita itu seperti apa, itu tergantung pola pemikiran kita sendiri. Kita mengartikannya penampakan itu apa gitu loh. Itu tergantung kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kamu sudah memvonis bahwa kamu di depanmu itu macam genderuwo itu kan, ya udah berarti itu genderuwo gitu loh. Nah, waktu itu si Bro Markom tak uji nyali di dalam, mau di luar. Gila, malah aku yang dilihatin. Jadi di samping pohon itu ada kayak orang berburu tinggi, tapi wajahnya nggak kelihatan, cuma aku ngelihat kaki dan badannya. Lari lah aku kenceng ke rumahmu, kamera tak ambil semua, udah closing pulang. Jadi buat kamu dan kalian ghoster semua, coba aja rumah genderuwo di wilayah selatan Semarang. Mantap kan? Ntar kalau bisa udah kesana kan bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar, bisa langsung aja buktiin dulu. Ini Gerah TV hoax atau beneran? Ya. Buktiin aja. Jadi hampir semua ghoster di Semarang, setiap kali eksplorasi di rumah situ pasti ada sesuatu. Pasti ya. Tapi sayang sesuatu itu tidak bisa masuk di kamera. Di lain ini Di luar kamera. Di luar kamera pasti kan. Di saat kita closing atau sebelum kita on kamera, biasanya seperti itu. Jadi seperti dia itu mengusik kita biar kita tuh nggak bikin apa-apa di situ gitu. Iya. Kayak nggak mau disik gitu, Pak. Nggak mau digangguin. Nggak diganggu. Dia kan bisa tenang gitu kan. Kayaknya kalau ada manusia masuk situ dia nggak suka. Cobalah. Next time gue bakal kesana, cuma nggak tahu kapan. Rame-rame kalau gue bertujuh minimal. Jadi sebetulnya pengalaman kita eksplorasi itu banyak sekali. Mungkin next time di lain waktu kita bisa mengupas cerita-cerita horor kita waktu eksplorasi. Kan karena ini udah malam, Bro. Namanya juga. Udah malam, kita saatnya. Sebenarnya aku karena masih ada teman lagi nih mau datang nih. Oh gitu. Mau betulin kamera. Oh. Gitu loh. Jadi buat kamu siapa? Hector Dieja ini. Jadi kamu kalau explore lebih baik kalau memang lokasinya itu sangat maksudnya lokasi itu tidak ada orang di sekitar. Kamu masuk tanpa berizin nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada orang di sekitar lebih baik izin. Gitu ya. Jadi biar kita tuh explore itu nyaman, Mbak. Kita di dalam bikin konten horor itu kita benar-benar menikmati gitu. Suasana horornya kita menikmati, dan kemungkinan juga kalau kita live, jadi penonton yang melihat channel kita tuh puas gitu. Kita menikmati eksplorasi kita, penonton pun juga menikmati video kita gitu. Tanpa kita eksplorasi sambil mikir, jangan-jangan di luar dikepung lagi sama polisi. Gitu. Iya, ya itu buat pengalaman gua, buat pembelajaran buat kalian juga yang belum tahu ya kan. Gitu. Oke. Jadi begitu dulu teman-teman podcastku sama Hector Dieja ini, dan kalian jangan lupa juga subscribe channel kawan ini. Dan buat kalian yang suka dengan podcastku ini bisa kalian like,
Jika kalian tidak suka bisa kalian dislike, nggak apa-apa teman-teman. Dislike aja. Kita fleksibel. Yang penting kalian bisa terhibur dan kalian ibaratnya mengerti lah. Ibaratnya pengalaman horor seperti ini. Jadi pengalaman ghoster eksplorasi atau bikin vlog seperti ini. Jadi pengalaman kita di luar kamera itu seperti ini, men. Emang ngeri. Jadi di channel Gerah TV kita juga fokusnya di vlog sama live ya. Untuk live misteri, vlog misteri ya. Cuma di satu sisi yang lain kita juga ada nanti kita kupas tentang di saat kita di luar kamera, waktu vlog itu seperti apa kejadiannya gitu loh. Dan kejadian itu tak kasat mata di luar kamera on. Dan yang sering kali terjadi sama aku seperti itu. Jadi ada sesuatu penampakan tapi dia di luar kamera waktu on, waktu off dia belum nampak. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe Gerah TV juga. Gerah TV. Dan selalu dukung Gerah TV biar kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik, men. Oke, segitu aja. Buat kalian makasih. Jangan lupa itu subscribe punyanya Abang Gerah TV sama Hector Yeja. Oke, makasih buat kalian. Makasih supportnya. See you to next video and goodbye.